Halo, selamat datang di podcast Inspirasi Gemilang episode pertama. Sedikit perkenalan, Yayasan Gemilang Sehat Indonesia merupakan lembaga non-profit atau biasa kita kenal dengan NGO yang secara konsisten memperjuangkan pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi serta pencegahan kekerasan berbasis gender dan seksual yang terutama menyasar pada anak, perempuan, dan kelompok marginal lainnya. Berdasarkan data Perkara Peradilan Agama tahun 2020, Kabupaten Jember menempati ranking 2 nasional dalam jumlah usulan dispensasi perkawinan usia anak, yakni sebanyak 1.469 usulan dispensasi dengan 1.451 putusan usulan dikabulkan. Data terbaru per Agustus 2023 juga menunjukkan ada sekitar 903 dispensasi kawin. Saat ini, Yayasan Gemilang Sehat Indonesia melalui program Power to Youth sudah berkontribusi selama kurang lebih 2,5 tahun dalam mencegah perkawinan anak, di mana salah satu daerah intervensi program adalah Jember. Nah, bagaimana sih sebenarnya fenomena perkawinan anak di Jember? Hari ini sudah hadir bersama kita melalui Zoom ada Kak Jojo. Halo Kak Jojo. Halo Kak. Halo, nah hari ini Kak Jojo akan berbagi cerita bagaimana sih sebenarnya Kak Jojo ikut terlibat dalam kampanye pencegahan perkawinan anak di Desa Karangharjo. Nah, Kak Jojo mungkin bisa perkenalan dulu nih, Kak Jojo ini asalnya dari komunitas atau organisasi mana dan aktivitas di organisasinya itu apa sih yang berhubungan dengan pencegahan perkawinan anak? Silakan Kak Jojo. Saya Melia Mutmainah, bisa dipanggil Amel atau juga bisa dipanggil Jojo. Selama 2 tahun terakhir ini saya aktif menjadi anggota di Forum Anak Desa Karangharjo dan alhamdulillah saat ini saya masih bisa berkecimpung di Forum Anak dan diberi kesempatan ya Mbak untuk mengabdi di desa sekarang sebagai penasehat di Forum Anak Desa. Gitu. Oke, jadi Kak Jojo memang aktif gitu ya Kak di komunitas atau organisasi Desa Karangharjo. Nah, bicara tentang, karena kita mau bicarakan tentang fenomena perkawinan anak nih Kak. Nih, kapan sih pertama kali Kak Jojo merasa bahwa ternyata praktik perkawinan usia anak ini tuh nyata dan terjadi gitu di sekitar Kakak gitu? Mungkin boleh diceritakan. Nah, awal mula saya menyadari bahwa ternyata di lingkungan sekitar itu masih banyak sekali fenomena perkawinan anak ketika saya baru bergabung di Forum Anak Desa ini yang sering ikut acaranya Power to Youth yang membahas 3 isu yaitu perkawinan anak, kekerasan berbasis gender dan seksual dan kehamilan yang tidak diinginkan itu, Pak. Nah, awal mulanya saya kan ikut pelatihan jurnalis di Hotel Aston tahun 2021 kalau nggak salah. Nah, di situ dijelaskan oleh Kak Ira Rahmawati, ketua jurnalis itu Pak, ketua jurnalis independen. Nah, dijelaskan sama Kak Ira, dipaparkan datanya bahwa di Silo itu ternyata peringkat pertama se-Jember yang tingkat perkawinan anaknya itu tinggi. Nah, kemudian saya melihat di sekeliling, menyadari bahwa oh iya ya ternyata banyak sekali anak-anak, banyak sekali teman-teman yang menikah masih di bawah 19 tahun. Seperti itu, Kak. Nah, jadi memang karena Kak Jojo ini aktif gitu ya Kak ya di organisasi, makanya terpapar juga informasi tentang fenomena perkawinan anak gitu ya Kak ya di Jember secara keseluruhan. Nah, mau tahu dong pandangannya Kak Jojo gitu. Kalau Kak Jojo sendiri setuju nggak sih dengan perkawinan usia anak gitu? Kalau saya pribadi itu tidak setuju Kak. Nah, untuk membahas tentang perkawinan anak ini kita bahas bedah dari definisinya dulu ya Kak. Perkawinan anak, perkawinan merupakan
ikatan secara lahir dan batin yang dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membangun sebuah keluarga. Nah, untuk membentuk sebuah keluarga ini diperlukan kesiapan mental dan ketahanan ekonomi. Sedangkan definisi anak sendiri yaitu seseorang yang masih berusia dari 0 sampai 18 tahun. Jadi pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan oleh seseorang yang usianya masih di bawah 19 tahun. Entah itu si istri yang usianya di bawah 19 tahun ataupun si suami. Nah, karena perkawinan anak ini dilaksanakan oleh orang yang masih belum dewasa ya Kak, masih di bawah umur, tentunya banyak sekali hal-hal negatif, dampak negatif yang akan terjadi. Misalnya gangguan kesehatan mental, karena remaja di sini kan masih belum bisa ya Kak, masih belum bisa membedakan mana yang baik untuk dirinya, mana yang buruk, masih belum bisa kalau remaja. Masih labil lah gitu. Dan kalau untuk keputusan untuk menikah itu sepertinya terlalu besar. Mereka itu mungkin mikirnya masih yang penting aku cinta, ya udah aku nikah aja gitu ya Kak. Nah, sedangkan kalau untuk menikah bukan hanya perihal cinta doang, tapi dengan segala tanggung jawabnya gitu. Nah, karena mereka usianya masih di bawah umur, masih belum mengerti, masih belum paham, jadi banyak dampak yang akan terjadi. Mereka juga akan kehilangan hak pendidikannya. Kadang kan masih kelas 2 SMA, mereka udah nikah, otomatis pendidikannya mereka udah terhenti di situ. Mereka udah gak lanjut sekolah, mereka menikah, mereka mengurus anak, seperti itu Kak. Dampak yang terjadi itu bukan cuma tentang pendidikan, tetapi masalah ekonomi, stunting, tingginya angka kematian bayi dan anak, dan masih banyak lagi dampak negatifnya yang jika perkawinan anak itu dilaksanakan gitu Kak. Jadi saya sangat tidak setuju. Jadi Kak Jojo memang sangat tidak setuju ya, karena memang dari yang Kak Jojo bilang pernikahan itu sesuatu yang besar, tanggung jawabnya dan butuh komitmen juga. Dan kalau anak yang menikah tentu dia belum siap secara mental, bahkan ekonomi, dan bahkan dampaknya sangat-sangat besar ya Kak ya, mulai dari putus sekolah gitu ya sampai stunting. Nah, melihat sebenarnya dampaknya besar gitu ya Kak ya. Tapi kenapa sih perkawinan anak ini terus terjadi menurut Kak Jojo? Kira-kira berdasarkan pengalaman nih, faktor apa saja sih yang akhirnya melanggengkan perkawinan anak ini terus terjadi gitu, khususnya yang di sekitar Kak Jojo? Nah, banyak sekali faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan anak ini Kak. Sedikit cerita ya Kak, di sekitar rumah saya itu terdapat 2 korban. Yang pertama itu masih kelas 6 SD Kak, berarti usianya masih 12 tahun. Nah, dia menikah karena dia hamil. Nah, yang kedua ini, yang si cowok itu masih SMA, yang cewek itu masih SMP Kak. Mereka juga gitu, hamil juga, jadi harus dinikahkan. Jadi menurut saya yang pertama itu faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak ini, yang pertama memang pergaulan bebas Kak. Pergaulan bebas, melihat dari kasus yang terjadi pada 2 anak ini, anak 2 ini merupakan dampak dari keluarga yang broken home. Nah, bapaknya beristri lagi, ibunya kerja ke luar negeri, jadinya mereka itu tidak ada yang memantau di rumah. Mereka tidak ada yang mendidik lah gitu Kak. Jadi akhirnya mereka terjerumus ke pergaulan bebas. Itu menurut saya Kak. Itu yang pertama faktornya, pergaulan bebas. Selain itu kayak narkoba itu juga berpengaruh Kak, sangat berpengaruh.
Misalnya ada laki-laki sama perempuan pacaran, kemudian yang laki-laki ini dalam keadaan mabuk. Nah itu kan bisa saja melakukan hal-hal yang melanggar norma agama kan Kak. Bisa saja bisa menghamili si perempuan. Kalau sudah hamil mau gimana lagi Kak, akhirnya mereka harus dinikahkan. Nah yang faktor yang kedua menurut saya tentang ekonomi. Misalnya orang tua sudah tidak sanggup lagi menghidupi anaknya, sudah tidak sanggup lagi menanggung beban hidupnya. Keluarga sudah menganggap anaknya, oh anaknya saya sudah besar, mending dinikahkan saja, padahal usianya masih di bawah 19 tahun. Tuh, Kak. Terus yang ketiga, pendidikan rendah. Nah, misalnya seseorang terlahir dari keluarga yang ekonominya menengah ke bawah, akan tetapi dia mempunyai semangat yang tinggi untuk belajar, untuk mengejar pendidikan. Saya rasa anak itu tidak akan terjerumus ke dalam perkawinan anak. Nah, sebaliknya apabila dia tidak berpendidikan, tingkat pendidikannya dia rendah, meskipun dia kaya tetapi tidak berpendidikan, tetap saja akan dilangsungkan pernikahan dini, Kak. Akan terjadi pernikahan dini. Nah, selanjutnya faktor tentang ajaran agama. Nah, di mana di tafsir agama ya, Kak. Di dalam agama kan di sebuah hadis disebutkan bahwa laki-laki atau perempuan yang sudah baligh, kalau perempuan sudah mengalami haid, kalau laki-laki sudah mengalami mimpi basah, maka harus disegerakan untuk menikah agar tidak terjadi perzinahan seperti itu, Kak. Nah, kemudian tentang budaya, di mana masyarakat desa itu, Kak, masih banyak yang menganggap bahwa lamaran pertama itu tidak boleh ditolak, Kak. Konon katanya kalau ditolak maka akan menutup jodoh selanjutnya, katanya. Gitu. Masyarakat itu masih percaya tentang hal itu, Kak. Juga masyarakat desa itu tidak kuat omongan tetangga karena anaknya takut dikira perawan tua. Nah, gitu Kak. Itu bisa juga terjadi. Nah, terus faktor terakhir menurut saya tentang budaya pertunangan anak. Masih banyak kan, Kak. Kemarin tuh kami dari IPPNU bekerja sama dengan SUAR membuat mini riset tentang budaya pertunangan anak. Nah, ternyata di Kecamatan Silo dan Kecamatan Lodoombo masih banyak terjadi tentang budaya pertunangan anak itu, Kak. Di mana budaya pertunangan itu dilaksanakan pada anak yang usianya masih di bawah 19 tahun. Dan ketika tunangan itu langsung disertai dengan nikah siri, dengan akad siri gitu, Kak. Seperti itu. Dari serangkaian faktor-faktor tadi yang mungkin sudah dikaji sama Kak Jojo dan teman-teman di organisasi atau komunitas gitu ya, ada nggak sih kampanye yang direncanakan atau mungkin sudah dilakukan gitu dalam rangka mencegah perkawinan anak, khususnya di daerah Kakak? Ada beberapa hal yang kita lakukan untuk meminimalisir tentang terjadinya perkawinan anak ini, Kak, yaitu dengan menyelenggarakan program pencegahan perkawinan berupa pendidikan dan juga pelatihan keterampilan dengan mengadakan acara atau pelatihan yang dapat menyibukkan anak-anak muda di sekitar dengan hal-hal positif. Kemarin itu kita mengadakan acara namanya itu level up your skill. Nah, jadi bagi anak-anak muda yang masih SMP, SMA itu kami undang untuk mengikuti acara itu. Kami memberikan edukasi tentang mereka, memberikan edukasi kepada mereka tentang bahayanya pernikahan dini. Terus kami juga meningkatkan skill mereka. Kebetulan kemarin itu yang diangkat pelatihan skill media sosial, Kak, media sosial TikTok. Jadi bagaimana anak-anak itu memanfaatkan media TikTok untuk sarana berkarya gitu, Kak.
Terus juga kami mengadakan sosialisasi ke sekolah, kunjungan informal dengan para tokoh. Juga kami juga terlibat dalam musrembang. Terus kami mengusulkan perlindungan anak. Jadi kami sudah terlibat di desa, Kak. Kami terlibat di desa. Kami ikut berkontribusi di acara-acara desa. Misalnya kemarin ada yang namanya Karangharjo Festival Karnaval. Nah, itu karnaval yang diadakan Karangharjo, yang panitianya itu anak-anak FAD sendiri, Kak. Jadi anak-anak FAD itu diberi kesempatan, diberi ruang oleh desa untuk ikut membangun desa, untuk berkarya di desa. Kemudian kita juga ikut mengkampanyekan tentang perkawinan anak gitu. Jadi kita itu konvoy, Kak, konvoy sambil pegang kayak kertas-kertas gitu, Kak. Anak-anak itu pegang kertas stop perkawinan, kami masih ingin sekolah, kayak gitu dah, Kak. Seperti itu. Menarik ya Kak Jojo model kampanyenya tadi. Jadi selain menyentuh tokoh-tokoh penting di desa gitu ya, menyentuh sekolah juga, bahkan melibatkan anak-anak gitu ya. Jadi ada pelibatan orang muda secara bermakna. Nah, kalau menurut Kak Jojo nih, dari serangkaian kampanye yang sudah dilakukan, kira-kira tantangannya apa sih sebenarnya gitu yang masih jadi kendala sampai saat ini? Tantangannya ya kayak dari teman-teman sendiri masih ada yang kurang paham gitu, Kak. Dari teman-teman FAD sendiri itu kadang masih ada yang kurang paham. Misalnya mau mengadakan acara, masih ada aja yang sibuk gitu, Kak. Terus juga kayak dari masyarakat, meskipun kita tuh misalnya kita udah bilang jangan dinikahkan, Bu, anaknya masih di bawah umur, tapi itu kadang orang-orang ya biarin, ini loh anaknya aku, terserah aku gitu, masih ada orang tua yang ngeyel gitu. Jadi memang pentingnya pendidikan itu bukan hanya untuk anaknya, tetapi juga orang tuanya gitu. Jadi memang faktor dari orang tuanya juga sangat-sangat jadi kendala ya Kak ya, apalagi kalau dia ngerasa ini kan anak-anak saya gitu, jadi hak saya untuk menikahkan anak saya gitu ya, itu mungkin yang paling susah gitu ya Kak ya. Nah, bicara tentang pengalaman kakak nih tadi, ada nggak sih pengalaman yang memang secara langsung gitu ya mau berusaha memisahkan gitu anak yang sudah mau menikah gitu, ada nggak sih Kak? Kalau secara langsung itu kayaknya nggak ada, Kak. Kalau kayak langsung mencegah secara langsung gitu ya, Kak, langsung memisahkan dan mengagalkan itu belum pernah. Soalnya kayak kita itu masih anak-anak, Kak. Kayak suaranya kita itu kurang didengar. Nah, tetapi ada beberapa upaya yang sudah kita lakukan. Misalnya kita kalau ada yang mau nikah dini itu kita melapor ke tokoh masyarakat. Nah gitu, Kak. Kalau di desa sebelah itu kayaknya kalau ada yang mau nikah dini tuh kan anak FAD ini melapor. Nah, melapor ke yang namanya gugus tugas. Nanti gugus tugas itu melapor, Kak, ke mungkin kayaknya ke kepala desa. Jadi kayak kepala desanya itu yang mendatangi ke orang tuanya. Gitu, Kak, mengedukasi kepada orang tuanya supaya anaknya itu jangan dinikahkan dulu gitu. Iya, jadi walaupun nggak secara langsung gitu ya, karena dianggapnya anak gitu ya Kak ya, tapi orang muda di Desa Karangharjo punya peran sebagai pelapor dan pelapor gitu ya, kita punya peran ya gitu, agar dibantu sama orang atau tokoh masyarakat yang dianggap lebih punya peran penting gitu dan lebih punya power gitu ya Kak ya. Nah, dari pengalaman Kak Jojo tadi nih dalam menjadi pelopor dan pelapor, kemudian mengkampanyekan pencegahan perkawinan anak bersama teman-teman di organisasi dan komunitas, menurut Kak Jojo siapa sih sebenarnya yang punya peran penting gitu dalam mencegah perkawinan anak? Nah, menurut saya tentunya yang berperan penting itu anak muda, Kak, baik dirinya sendiri maupun untuk teman-temannya.
Karena kalau anak muda curhatnya ke sesama teman, bukan ke orang tua. Jadi pentingnya orang muda di sini mempunyai pendidikan yang tinggi sehingga dapat mengedukasi temannya, dapat mempunyai pendirian yang teguh gitu Pak, sehingga dapat meminimalisir tentang perkawinan anak. Itu yang pertama. Terus kemudian peran elemen masyarakat, kita mulai dari yang terkecil dulu, yaitu lingkup keluarga, terutama orang tua. Bagaimana orang tua tidak mengizinkan anaknya itu misalnya pacaran, tidak mengizinkan anaknya untuk menikah dini, dilihat dari banyaknya mudarat itu. Nah, kemudian guru ini juga berpengaruh penting untuk mengedukasi dan memberikan pembelajaran terhadap peserta didik supaya peserta didik itu tidak kawin dini, tidak nikah dini, dan supaya murid-muridnya itu terus mengejar pendidikannya. Kemudian juga ada tokoh agama. Nah, kalau di Silo sendiri Kak, kalau tokoh agamanya, kalau kiai itu nggak mau menghadiri acara walimah jika pengantinnya itu usianya masih di bawah umur. Jadi kiai itu tidak mau hadir. Itu Kak. Kemudian tokoh masyarakat, di mana tokoh masyarakat ini memiliki peran untuk mengarahkan, mengedukasi, dan mengadvokasi saat terjadinya pernikahan dini. Kemudian juga pemerintah desa. Kalau di Karangharjo sendiri sudah ada Kak, Perdes Layak Anak itu sudah pelibatan anak muda melalui forum anak desa, sudah melakukan koordinasi dengan tokoh-tokoh dan guru ngaji supaya tidak mengakadkan atau menikahkan anak yang masih di bawah umur. Soalnya meskipun tidak dinikah di KUA, kan masih banyak terjadi praktek-praktek nikah siri di desa itu Kak. Jadi kayak pemerintah desa itu koordinasi dengan tokohnya, dengan mutinnya itu ya, kalau di sini dibilangnya mutin Kak, dengan mutinnya itu supaya tidak mengakadkan, tidak menikahkan jika anaknya masih di bawah 19 tahun. Jadi intinya semuanya itu memiliki peran penting Kak, semuanya itu memiliki peran penting untuk mencegah perkawinan anak ini, baik itu orang muda, keluarga, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga pemerintah gitu Kak. Oke, jadi menurut Kak Jojo memang semua orang punya ambil bagiannya masing-masing dan sama pentingnya gitu ya dalam mencegah perkawinan anak ini. Dan tadi disebutkan nomor 1 itu adalah orang muda, anak gitu ya. Dan Kak Jojo juga menyebutkan soal pendidikan. Kalau misalnya kita bicara tentang perkawinan anak, tentu erat dengan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi. Nah, kalau menurut Kak Jojo sendiri di desa Kak Jojo gitu, di lingkungan Kak Jojo, bagaimana sih tentang pendidikan kesehatan seksual reproduksi gitu? Apakah masih dianggap tabu atau gimana Kak? Mungkin boleh diceritakan. Masih dianggap tabu Kak, soalnya kayak kan seks gitulah ya Kak, reproduksi gitu, alat kelamin itu awalnya masih dianggap tabu, tetapi kemudian beberapa tahun terakhir ini kan ada pelatihan HKSR itu. Jadi kalau anak mudanya udah kayak biasa dan mulai menyadari, oh ternyata kita harus menjaga kesehatan reproduksi kita gitu. Nah, oke. Kak Jojo, apa sih pesan Kak Jojo buat teman-teman yang juga sedang berjuang nih, mungkin di desa-desa lain sedang memperjuangkan pencegahan perkawinan anak? Nah, untuk teman-teman yang sedang berjuang, tetap semangat, kamu tidak sendiri. Banyak elemen-elemen yang mendukung kamu di belakangnya. Kamu gak boleh
menyerah, kamu harus semangat, jangan patah karena omongan orang, jangan mudah putus asa, karena berjuang di dalam hal kebaikan itu pasti banyak sekali rintangannya, banyak sekali cobaannya, pasti bakal banyak tantangan dan air mata itu udah pasti. Jadi harus yakin, terbentur, kemudian nanti kita terbentuk. Jika berjuang barangkali belum ada hasil di awal, tapi selama bisa 1% sehari untuk lebih baik, maka masih ada 365 hari dalam 1 tahun untuk perubahan. Oke Kak Jojo, tadi kita harus tetap berjuang ya Kak Jojo, terbentur, lalu terbentuk. Nah, terima kasih banyak Kak Jojo sudah hadir, sudah berbagi pengalaman-pengalaman berharga dari Desa Karangharjo. Jadi berdasarkan apa yang diceritakan oleh Kak Jojo, kita jadi tahu nih bahwa dalam mencegah perkawinan anak tentunya dibutuhkan kerjasama semua pihak, mulai dari keluarga, khususnya orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, guru, bahkan pelibatan orang muda secara bermakna. Seperti yang Kak Jojo sedang kerjakan bersama teman-teman di FAD Karangharjo saat ini. Kawan Gemilang, terima kasih banyak sudah mendengar pengalaman dan insight menarik dari Kak Jojo dalam mengkampanyekan pencegahan perkawinan anak. Kalau kamu suka dengan podcast ini, stay tune terus di YouTube dan Spotify Yayasan Gemilang Sehat Indonesia. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.